Bagaimana? Anda masih yakin atas tudingan yang disampaikan pihak Anda? Ya, ya saya kira itu bagian dari proses langkah lanjut pengaduan dari TPUA. Oleh karena itu tentu TPUA menunggu sampai proses akhir begitu dari tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pihak Barreskrim. Saya kira dengan pemanggilan ataupun undangan kepada Pak Jokowi itu menambah menuju ke proses ujung dari tahapannya Barreskrim, terutama setelah keluarnya SP Lidik ya tanggal 10 April yang sebenarnya TPUA sudah melaporkan atau membuat pengaduan masyarakat pada 9 Desember 2024. Tapi ya sudah berproses dan berjalan. Jadi TPUA tentu masih menunggulah gitu kan proses akhir dari semua langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Barreskrim Mabes Polri. Dari Lidik ya mungkin nanti apakah ke Sidik atau bagaimana ya tentu kami akan menunggunya. Hanya harapannya adalah bahwa ketika nanti uji forensik diharapkan transparansi dan objektivitas itu bisa menghasilkan hasil yang dapat dibaca oleh publik sebagai sesuatu yang optimal. Ya saya kira semua mengandung konsekuensi ya. Tapi dari sisi TPUA sebenarnya melalui pengaduan masyarakat ke Barreskrim itu adalah untuk mencari kepastian. Gitu. Sejak awal TPUA membuat pengaduan ataupun pelaporan ataupun gugatan ke Pengadilan Negeri untuk perdata, kemudian juga pendampingan pidana di Solo, sampai ke masuk lagi perdata lagi, lalu ke Barreskrim membuat pengaduan masyarakat, bahkan TPUA sudah berangkat ke Jogja, ke UGM, dan ke Solo juga langsung menanyakan ke Pak Jokowi dalam rangka mencari kepastian hukum gitu. Apakah memang ijazah itu asli atau palsu begitu. Jadi sebetulnya yang dilakukan oleh TPUA itu adalah mencari kepastian hukum begitu. Kalau memang terjadi pelanggaran hukum ya tentu ada sanksi hukum begitu. Jadi soal konsekuensi semua berkonsekuensi, akan tetapi bahwa tujuan daripada TPUA melakukan proses sampai pengaduan ke Barreskrim adalah untuk mencari kepastian hukum mengenai status ijazah Pak Jokowi apakah asli atau palsu. Pertama kami mengapresiasi Barreskrim ya telah melakukan proses penyelidikan ya hingga saat ini Pak Jokowi juga sudah memberikan keterangan, demikian juga telah memberikan ijazah palsunya. Saya rasa ini proses yang sangat transparan. Barreskrim juga telah membuka kepada publik. Nanti kita tunggu memang minggu depan apa yang terjadi di dalam gelar perkara. Ya bukan masalah Pak Jokowi percaya diri atau tidak, tapi beliau sudah sebagai warga negara yang baik. Memang kalau dipanggil, kalau diminta, ya memang harus memenuhi panggilan penyidik. Memang beliau harus mempertahankan dalam hal ini. Karena dituduh ijazah palsu, maka beliau harus membawa ijazah palsunya, harus membawa ijazah aslinya, ya, memperlihatkan dan memberikan kepada penyelidik untuk katakanlah saya nggak tahu apakah memang dilakukan lab print atau diuji bagaimana, silahkan penyelidik yang tahu. Tapi sekali lagi kami tegaskan bahwa ini adalah kewajiban hukum Pak Jokowi untuk memenuhi panggilan penyelidik dalam hal ini. Ya kata kuncinya adalah soal transparansi, akuntabel ataupun juga dapat dipertanggungjawabkan oleh publik. Bagaimana menilainya? Ya maksudnya nanti dari bukan hanya menyebut misalnya ini asli atau ini identik, tapi juga harus ada penjelasan kepada publik tentang bagaimana cara melakukan pengujiannya itu. Misalnya soal usia kertas, soal tulisan, soal tinta, ya gitu kan, berapa tinta yang ada dan sebagainya, sehingga masyarakat, oh iya betul pengujiannya ini sangat objektif, transparan. Nah syukur-syukur sebenarnya kita harapkan bahwa di dalam proses uji forensik itu juga melibatkan ahli-ahli yang dari sumber yang independen. Nah kalau begitu maka nanti hasil dari kajiannya Barreskrim Mabes Polri itu objektif dan tidak kontroversi. Yang kita khawatirkan adalah justru keputusan itu menimbulkan kontroversi baru. Oleh karena itulah diharapkan pihak Barreskrim bisa mengurai lebih detail tentang proses yang dilakukannya sehingga sampai pada kesimpulannya apakah itu identik tidak identik atau asli tidak asli atau palsu. Saya kira seluruhnya berujung pada alasan rasional yang bisa diuji oleh publik gitu. Saya kira ini sehingga kita dan PTPUA itu bukan mewakili TPUA sendiri, tapi memang mewakili aspirasi publik yang ingin tahu apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu.
Bareskrim itu kan mempunyai mekanisme sendiri. Ya, penyelidikan itu di dalam hukum kita juga itu ada mekanisme. Ya, ada proses-proses tersendiri di mereka itu. Jadi, dan kasus katakanlah ijazah palsu, dokumen palsu, akta palsu, itu juga bukan sekali Bareskrim melakukan penyelidikan ataupun penyidikan terhadap itu. Jadi sudah ada mekanisme baku. Jadi menurut saya tidak perlu kita menggurui atau mengajari Bareskrim dalam hal ini. Kalau teman-teman TPU mau memberikan masukan, menyarankan, itu sah saja. Tetapi sekali lagi, tolonglah jangan dibangun narasi-narasi ya belum apa-apa, tapi memang saya lihat memang dari awal memang begitu. Kemarin nantang misalnya nih Roy Suryo dan kawan-kawan, nanti silakan laporkan, begitu dilaporkan saya bilang waktu itu nanti kalian ngomong kriminalisasi. Nah benar dibangun narasi-narasi seperti itu. Sudahlah kita percayakan kepada Bareskrim ya. Tuntut transparansi oke, tapi bukan transparansi ataupun mau seperti apa yang kita inginkan. Karena Polri sudah mempunyai mekanisme terhadap proses yang mereka lakukan. Dan saya percaya, saya yakin Polri akan transparan terhadap proses ini. Demikian juga gelar perkara, saya yakin silakan mungkin teman-teman TPU akan minta diundang atau bagaimana, saya rasa itu bisa juga dilakukan. Tapi sekali lagi saya percaya Bareskrim dalam hal ini akan transparansi dalam melakukan proses penyelidikan ini. Ya, jadi betul. Saya kira transparansi objektivitas itu digambarkan oleh keterbukaan dari pihak Bareskrim sendiri untuk hasilnya ini bisa diuji oleh publik gitu. Jadi tetap saja dia harus merasakan bahwa hal ini bukan final. Masyarakat boleh mengujinya. Saya kira itu sebetulnya kedewasaan dan sikap objektifnya pihak Bareskrim. Karena bukan berarti Bareskrim tidak pernah salah loh gitu. Banyak pada hasil ujinya yang juga bisa menimbulkan kontroversi. Kasus kilometer 50, kasus Wongso, kasus Vina, atau mungkin banyak kasus-kasus lain yang justru menimbulkan kontroversi berikutnya. Misalnya mekanismenya, misalnya soal uji skripsi. Uji skripsi kan yang dipermasalahkan adalah soal lembar pengesahan. Nah, untuk menguji lembar pengesahan itu, tentu Bareskrim bisa menguraikan tentang apakah betul keraguan publik yang menyangkut misalnya phone face, bahwa itu adanya baru tahun 92. Nah, 85 belum ada gitu kan, soal window, soal DOS. Saya kira itu harus dijawab, dijelaskan gitu. Kemudian soal keraguan soal cap di ijazah misalnya gitu kan, soal warna merah yang tidak masuk ke jas ataupun ke fotonya Pak Jokowi, itu dijelaskan gitu. Kemudian juga umur, date-nya, soal kertas antara lembar pengesahan dengan konten atau isi deskripsi, itu juga harus dijelaskan. Artinya bahwa telah diuji mengenai usia kertas masing-masingnya, termasuk jadi hal ijazah teknisnya juga harus turut gitu kan. diuji Saya kira begitu ya? itu perlu mendapat sebagai bukti bahwa itu siap untuk diuji oleh siapapun begitulah, bahwa Bareskrim sangat dipercaya untuk menghasilkan, tapi dengan argumen dan alasan yang bisa diterima juga oleh publik. Gitu. Ya silakan saja seperti saya katakan tadi ya, teman-teman TPUA menyarankan, tapi sekali lagi Polri itu punya mekanisme sendiri. Itu hal-hal teknis ya, kalaupun memang itu harus dilakukan Polri pasti mereka lakukan. Tapi saya bilang tadi bahwa ya pembuktian terhadap atau proses pembuktian terhadap ijazah atau akta autentik ini Polri sudah mempunyai mekanisme sendiri. Bahkan untuk ijazah ini kan kasus sederhana ya, secara undang-undang ya, itu dalam hal ini ijazah S1 UGM itu mempunyai kewenangan, sistem pendidikan, undang-undang sistem pendidikan nasional memang UGM mengeluarkan ijazah. Jadi sebetulnya sangat sederhana, ditanya saja UGM, ini benar kau keluarkan, apa buktimu mengeluarkan ini? Semua dokumen-dokumen dibuktikan, diperlihatkan kepada Mabes Bareskrim hal ini. Sebenarnya sesederhana itu, tetapi kalau memang penyidik akan melakukan seperti apa yang dikatakan Pak Rizal tadi, it's okay, bagi kami tidak ada masalah di situ, karena memang Pak Jokowi, kami juga yakin betul bahwa memang ijazah itu dikeluarkan UGM, jadi tidak ada masalah dengan yang disampaikan Pak Rizal. Tetapi sekali lagi, itu kewenangan Bareskrim Polri. Tolong teman-teman ini jangan membangun narasi-narasi seolah-olah kalau nanti sudah keluar ya hasilnya malah dibangun lagi narasi-narasi ketidakpercayaan kepada Polri. Kasihan. Jadi ini nggak ada ujungnya. Ya bukan soal percaya tidak percaya, tapi pada alasannya kan, ataupun polanya atau mekanisme yang tadi disebut Pak, setuju Pak Alek Damanik bahwa itu punya mekanisme, tapi mekanisme itu harus terjelaskan kepada publik sehingga tidak kontroversi lagi. Jadi kontroversi itu bukan soal asli atau ijazah palsu. Kalau disebut asli jadi kontroversi, bukan, tapi berbasis pada
mekanisme yang transparan, mekanisme yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik gitu, bahwa oh iya bener loh gitu, pengujiannya ini sudah komplit gitu kan, sudah multisisi, sudah berbagai aspek teknologi digunakan. Nah itu sampaikan gitu, karena ini agak berbeda dengan pengujian ijazah ataupun sertifikat yang bukan orang yang punya jabatan sebagai orang nomor 1, presiden, mantan presiden. Oleh karena itu harus agak spesial gitu kan, bukan berarti bahwa berbeda kedudukan hukum, tapi justru untuk membuktikan keraguan publik terjawab oleh hasil uji forensik Mabes Polri itu. Saya kira rakyat akan menerima kalau pengujiannya tadi transparan, mekanismenya bisa dipertanggungjawabkan, nggak akan menimbulkan kontroversi apapun yang diputuskan. Tapi sebaliknya, kalau tidak memiliki argumen dasar ataupun alat uji yang bisa dipertanggungjawabkan atau transparan dan sebagainya tadi kita sebut, maka bakal menimbulkan kontroversi baru. Saya kira Barreskrim untuk mencegah itu, apalagi kalau bisa membangun mekanisme keterlibatan gitu kan, pihak-pihak yang ahli ataupun pihak yang independen. Wah, saya kira itu adalah upaya yang dihargai nanti oleh publik, nggak akan menimbulkan kontroversi lagi. Iya, bagus. Kalau dijelaskan memang itu, kami juga berharap Barreskrim melakukan itu, tapi sekali lagi ya tidak perlu didikte Barreskrim dalam hal ini. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan terhadap penanganan kasus seperti ini. Tapi saya terakhir saya tegaskan, gini loh, UGM itu belum pernah mempunyai kasus, belum pernah mempunyai track record di dalam penerbitan ijazah, katakan ijazah palsu, ijazah tidak benar atau apapun itu. Sekali lagi, UGM belum pernah mempunyai kasus itu. So, lantas teman-teman ini, ya Rosyuro dan kawan-kawan, apa alasannya tidak mempercayai UGM bahwa telah mengeluarkan ijazah Pak Jokowi? Kemudian setelah UGM menyampaikan kebenaran itu, keaslian bahwa ijazah Pak Jokowi itu benar asli, kemudian teman-teman ini terus saja ribut. Berarti kan jelas di sini niatnya tidak baik, ya mensreanya jelas, niatnya jahat, gitu loh. Karena sekali lagi, kalau memang permasalahkan UGM. Baru permasalahkan Pak Jokowinya. Nah, dalam hal ini ya UGM sudah bicara, UGM sudah menyatakan asli, tapi tetap saja. Jadi niatnya apa? Ya, kami kan sudah ke UGM, gitu kan, untuk meminta penjelasan atau klarifikasi itu. Tapi ternyata pihak UGM itu tidak terbuka, gitu. Bahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh TPUA juga, ataupun oleh ahli, seperti Dr. Rismon, Dr. Roy Suryo, itu tidak memberikan jawaban-jawaban, apalagi dokumen-dokumen. Sayang sebenarnya, kemarin kita datang ke UGM itu untuk memastikan, tapi tidak bisa terjadi dialog yang dalam mengenai uji dokumen. Padahal sebetulnya kita diskusikan di situ. Nah itulah, jadi sampai kita ke UGM kemarin tidak mendapat jawaban gitu. Jadi bukan berarti tidak mau ke UGM dan bukan berarti tidak bisa menerima penjelasan. Memang UGM-nya tidak menjelaskan dan tidak memberikan data-data yang dibutuhkan. Begitu Bu. Jadi akhirnya sekarang dibawa ke jalur hukum, harus diikuti prosesnya. Saat ini sedang berjalan dan gelar perkara juga akan dilaksanakan pada pekan ini. Terima kasih.